Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang 30 soal matematika sumatif akhir tahun 2024 atau dulu dikenal dengan ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Kelas 7 kurikulum merdeka. Ini siap menghadapinya. Siap menghadapi ya, karena tiap kota itu beda-beda. Ini contoh soal aja. Terdiri 30 soal, bentuk soalnya ada 5, ada pilihan ganda kompleks, benar atau salah, menjodohkan isian, masing-masing 6 soal. Ini materinya berdasarkan buku paket kurikulum merdeka. Materinya dalam video ini terdiri dari 4 ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, ada bangun datar, bangun ruang, dan menggunakan data. Langsung saja soal 1, pilihan ganda. Perhatikan tabel berikut, nih tabelnya. Kolam air diisi sedemikian hingga ketinggian air naik 8 cm per jam, maka ketinggian air pada waktu 3 jam adalah ini disebut perbandingan senilai karena waktunya semakin lama maka ketinggian air akan semakin bertambah. Maka di sini tambahnya berapa? Yaitu tambahnya 8 cm per jam. Berarti pada waktu 2 jam itu bertambah 8 lagi, yaitu berarti 8 tambah 8 16. Kemudian pada waktu 3 jam itu berarti 16 tambah 8, berarti yaitu 24 cm ketinggian air. Jadi jawabannya adalah yang D, 24 cm. Poinnya untuk pilihan ganda ini karena ada satu jawaban, poinnya adalah 1. Lanjut soal 2, pilihan ganda kompleks. Pada gambar di samping ini, tangki terisi air setinggi 200 cm akan dikeluarkan dengan menggunakan pompa. Nanti airnya berkurang 10 cm per menitnya. Ini adalah perbandingan senilai karena nanti waktunya semakin lama itu nanti airnya akan semakin surut. Maka kalau kita buat tabelnya, awalnya tingginya adalah 200 cm. Berarti menit pertama itu dikurangi 10 menjadi 190. Menit kedua dikurangi 10 ininya menjadi 180. Kemudian menit ketiga dikurangi 10 menjadi 170. Menit keempat itu dikurangi 10 menjadi 160. Menit kelima maka menjadi kurangi 10 150. Jadi kalau kita lihat jawabannya, maka adalah yang B, tinggi air menjadi 170 ketika menghabiskan 3 menit berlalu. Kemudian dan D itu jawaban yang D, ketika 5 menit berlalu tinggi airnya menjadi 150 cm. Nanti dikasih poin 2. Lanjut soal 3, menjodohkan. Perhatikan gambar di samping memperlihatkan hubungan penggunaan bensin dengan satuan liter dengan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tetap. Ini adalah jaraknya. Ini adalah kendaraan A, ini kendaraan B. Ini merupakan perbandingan senilai karena semakin banyak penggunaan bensin maka jarak ini ditempuh semakin jauh. Maka di sini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh kendaraan A saat menggunakan 5 liter, jarak yang ditempuh kendaraan B saat menggunakan 5 liter. Maka kita perhatikan yang 5 liter ini. Di sini ke atas terus ke kiri, maka di sini kendaraan B itu adalah jarak yang ditempuh saat menggunakan 5 liter bensin, maka jaraknya adalah 50 km. Jadi kita kasih panah ke sini 50 km. Kemudian untuk yang kendaraan A kita tarik ke atas ke sini, maka kita tarik ke kiri, maka di sini jarak yang ditempuh kendaraan A adalah 90 km. Kita tarik ke sini 9 km. Poin soal 3 adalah sebesar 2 kalau tanda panahnya benar. Lanjut soal 4. Bentuk soal adalah isian. Pada gambar di samping ini hubungan antara ini panjang pergangan dengan berat di sini, beban berat di sini. Maka ini adalah perbandingan senilai karena ini semakin berat maka pergangannya adalah semakin panjang. Maka yang ditanyakan adalah di sini rumus umumnya. Rumus umumnya karena ini perbandingan senilai, rumus umumnya adalah Y sama dengan KX. Untuk mencari K itu adalah K-nya adalah Y dibagi X. Y dibagi X. Nah, untuk mencari nilai Y di sini ada contohnya jika beban beratnya 10
gram, maka panjang bergangnya adalah 4 cm. Di sini panjang bergamnya adalah disimbolkan dengan Y, berarti ini 4. Di sini 4 dibagi beratnya adalah 10. Maka ini sama dengan disederhanakan menjadi 2/5. Jadi rumus umumnya adalah K-nya adalah 2/5, kemudian ditambah X ini. Berarti Y sama dengan 2/5 X. Ini nanti poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 5. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut di mana tingginya jajar genjang ini adalah disimbolkan dengan Y, alasnya adalah X. Nah, kalau kita buat tabelnya, sini nilai X, ini nilai Y, maka kalau alasnya itu 6, maka tingginya adalah 4, karena 6 kali 4 adalah 24, dengan luasnya 24. Kemudian kalau misalkan X-nya 8, maka tingginya adalah 3, karena 8 kali 3 itu adalah 24. Maka di sini adalah ini perbandingan berbalik nilai, karena semakin tinggi X-nya dari 6 ke 8, maka nilai Y-nya ini semakin turun dari 4 ke 3. Maka hubungan antara X dan Y pada gambar di atas adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian semakin besar nilai X, maka nilai Y semakin besar pula. Ini adalah pernyataan yang salah, karena ini pernyataan seperti ini adalah perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai adalah dari ini naik dari 6 ke 8, maka nilai hubungannya ini semakin turun. Nanti soal nomor 5 ini adalah poinnya adalah 2. Lanjut. Soal 6. Pilihan ganda. Ketika sebuah tabung kecil dicelupkan dalam air, permukaan air dalam tabung naik lebih tinggi dibandingkan permukaan air di luar tabung. Misalkan ketinggian permukaan air dalam tabung naik Y mm dan garis tengah tabung X mm. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara X dan Y. Kalau kita perhatikan ini ke sini ini semakin naik, nah kalau ke yang bawah ini maka semakin turun. Maka di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena di sini ini semakin naik, sementara ini 28 ke 14 ini semakin turun. Maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai itu kalau kita kalikan itu hasilnya adalah sama. Maka 1 kali 8 itu adalah 28. 2 kali 14 adalah 28. Nah, 4 kali berapa hasilnya 28? Maka hasilnya adalah 28 dibagi 4. Di sini nilai titik-titiknya di sini adalah 7. Maka kenaikan permukaan air dalam tabung ketika garis tengah tabung 4 mm sebesar, ini jawabannya 7. Yang B. Poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 7. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Yana mendata hubungan antara banyak orang bekerja dengan waktu yang dibutuhkan dalam hitungan hari untuk menyelesaikan satu proyek pembangunan. Berikut ada dalam data Yana dalam bentuk tabel yang dimaksud. Ini banyak pekerja, sedangkan ini waktu yang dibutuhkan. Ini 5, ini 10, ini 24, 12. Nah, semakin banyak pekerjanya, ternyata di sini waktu dibutuhkan semakin berkurang. Maka di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu kalau dikalikan itu sama. Maka di sini 5 kali 24 itu hasilnya adalah 120. 10 dikali 12 adalah 120. Nah, dari data di atas tentukan dua jawaban berikut yang benar. Yang A, jika banyak pekerja terdapat 18 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 hari. Kita kalikan. 18 kali 8 berarti setelah saya hitung jumlahnya 144. Berarti ini yang A adalah jawaban yang salah, karena di sini adalah 120. Kemudian yang B, jika banyak pekerja adalah 20, maka waktu yang dibutuhkan 6 hari. Berarti 20 kali 6 itu adalah 120. Berarti jawabannya ini yang B. Karena ini diminta dua jawaban, maka kita perhatikan di sini 120. Maka persamaan umumnya, hubungannya, rumus umumnya adalah perhatikan yang 120. Yang di sini antara C sama D itu yang cocok adalah yang D, karena di sini 120. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk poin pilihan ganda kompleks adalah di sini adalah 2. Poinnya adalah 2 karena di sini yang diminta adalah 2. Lanjut.
Soal 8. Bentuk soalnya adalah menjodohkan. Perhatikan gambar berikut. Di sini grafik seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena kalau perbandingan senilai itu grafiknya berupa garis lurus. Nah, maka di sini untuk perbandingan berbalik nilai kalau dikalikan itu hasilnya tetap, yaitu adalah di sini angka 6. Berarti nilai Y pada saat nilai X sebesar 3 adalah 3 kali berapa? Hasilnya adalah 6. Berarti 3 kali 2. Kita panahkan, hubungkan, pasangkan dengan 3 dengan 2. Kemudian nilai X saat nilai Y sebesar 6. Berarti kita 6 kali berapa? Hasilnya adalah 6. Berarti 6 kali 1. Kita pasangkan ke 1 di sini jawabannya. Nah, untuk menjodohkan di sini karena ada 2 jawaban di sini, maka kasih poin 2. Lanjut. Soal 9. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar segitiga ini. Cara-caralah gambar segitiga ABC pada gambar di atas dengan ketentuan 1. Gambarlah titik P, di mana titik P adalah titik potong sisi AC, titik sisi AC, dan garis bagi sudut B. Berarti sudut B ini kita coret-coret, di mana ditaruhlah garis lurus, di mana sudut ini dengan sudut ini besarnya adalah sama. Maka ini garis ini yang memotong garis AC, di sini ada titik. Titik ini adalah titik P. Kemudian yang 2, gambarlah titik Q, di mana titik tersebut berada pada sisi AB, ini sisi AB. Ya, kemudian berjarak sama dari titik B dan C. Berarti pada garis BC ini dibuatlah garis yang dimana titik ini, garis ini memotong panjangnya BC ini, jaraknya antara garis ini dengan ini adalah sama. Maka kalau kita ke atas ini, di sini ada perpotongan. Inilah titik yang dimaksud dengan titik Q. Dan untuk soal 9 ini adalah poinnya adalah sebesar 2. Karena ada 1 dan 2 di sini. Lanjut. Soal 10. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas ditunjukkan bahwa A sejajar dengan B. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. I. Hubungan garis A dengan garis B pada gambar di atas adalah pasti tidak akan pernah berpotongan. Benar karena A sama B ini adalah sejajar, sehingga tidak akan pernah berpotongan. Jadi pernyataan yang benar. Kemudian jarak titik A yang berada di garis A, berarti titik A berada di garis A ke garis B ini atau AD, dengan jarak titik C yang berada di garis B, ini TC, ke garis A ini berarti CF adalah jaraknya adalah sama. Benar karena AD, BE sama FC ini jaraknya pasti adalah sama. Berarti pernyataan yang benar. Poinnya untuk benar atau salah adalah 2. Lanjut. Soal 11. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, 2 lingkaran berukuran sama dengan pusat A dan B berpotongan di 2 titik P dan Q. Lingkaran A sama lingkaran B ini adalah ukurannya sama dan berpotongan di titik P dan Q. Maka bentuk dari segi 4 PAQB pada gambar di atas adalah AP sama AQ adalah jari-jari, sehingga panjang AP sama AQ ini adalah panjangnya sama. Kemudian panjang BQ sama BP ini panjang jari-jari, panjangnya sama. Karena lingkaran A sama B ini adalah ukurannya sama, berarti panjang AP, PB, BQ, QA ukurannya sama. Dan diagonal AB dengan PQ ini ukurannya tidak sama. Sehingga bangun PAQB ini adalah yang paling cocok adalah berupa bangun datar belah ketupat. Poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 12. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, tentukan 2 jawaban yang benar berikut. Yang A, gambar di samping, ini harusnya samping, adalah langkah-langkah melukis sebuah garis bagi dari sudut AOB. Nah, ini
ini garis ini adalah membagi sudut AOB, sehingga sudut AOR ini pesannya adalah sama dengan BOR. Jadi yang A ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang B, gambar di samping, ini maksudnya samping, adalah langkah-langkah melukis sebuah garis sumbu dari garis OR. Ini salah ya, karena merupakan melukis garis bagi sudut. Kemudian C, panjang garis OA dengan panjang garis OR adalah sama. OA dan OR tidak sama ya, karena dari tampak dari gambar aja tidak sama. Kemudian yang D, panjang garis PR dengan panjang garis QR. Tadi PR sama dengan QR, ini panjangnya sama ya, karena merupakan jari-jari. Ini ada nomornya 2, terus ini ada nomornya 2 ini. Jadi panjang PR dengan QR adalah sama. Jadi jawabannya adalah A sama D. Poinnya untuk pilihan ganda kompleks pada soal 12 adalah 2. Lanjut, soal 13, menjodohkan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas menunjukkan segitiga A berpindah ke segitiga B. A ke B, kemudian segitiga B berpindah ke segitiga C, kemudian segitiga C pindah ke segitiga D. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban sesuai informasi gambar di samping. Istilah untuk perpindahan dari segitiga A ke segitiga B, berarti ini A ke B ini disebut adalah geser ya, penggeseran, atau disebut dengan translasi. Jadi perpindahan ini penggeseran atau disebut translasi. Kemudian istilah untuk perpindahan segitiga B ke C ini adalah pencerminan dengan sumbunya adalah garis L. Maka di sini adalah refleksi atau disebut dengan pencerminan. Kemudian C ke D adalah istilah perpindahan dari C ke D, ini adalah perputaran, diputar ya, atau disebut dengan rotasi, dengan pusatnya adalah titik P. Poinnya untuk soal 13 adalah sebesar 3, karena memanahnya di sini ada 3. Lanjut, soal 14. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas tentukan segitiga FGH yang merupakan hasil refleksi pencerminannya segitiga ABC terhadap garis A yang merupakan sebagai sumbu pencerminan. Ini dicerminkan terhadap segitiga ini dicerminkan terhadap garis A, maka di sini titik A-nya, jadi titik F-nya adalah ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti ke sini ke kanan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kasih titik sini, titik F. Kemudian titik B-nya adalah ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini titik G. Kemudian titik H, ini jaraknya 1, berarti ke sini yang lurus ini titik H. Kita tarik garis F ke G, kemudian G ke H, kemudian H ke F. Inilah hasil pencerminan segitiga ABC terhadap garis A. Poinnya adalah 1. Lanjut, soal 15. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut. Nih, perhatikan gambarnya. Dari gambar di atas tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. Yang I, bangun ruang pada gambar A disebut 5 segi 5. Ini 5 segi 5. Ini pernyataan, ini bukan limas ya, tapi ini adalah prisma. Karena alas sama atap ini harus sama. Ini bukan limas ya, jadi pernyataan yang I adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang double I, bangun ruang pada gambar C, ini gambar C adalah prisma segitiga. Nah, ini salah ya. Ini bukan prisma, tapi merupakan adalah limas. Karena alas sama atap tidak sama. Jadi yang double I adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang triple I, yang tidak termasuk polihedron adalah hanya bangun ruang pada gambar B. Ya, karena ini pernyataan adalah pernyataan yang benar. Yang A sama C ini adalah polihedron, yang B ini bukan polihedron. Polihedron adalah di mana sisi-sisinya adalah bangun datar. Kalau ini yang B ini lengkung. Jadi ini bukan polihedron. Poinnya adalah karena ada 3 centang, ini poinnya adalah 3.
Lanjut. Soal 16. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Garis yang bersilangan dengan garis AB adalah ini garis AB. Yang disebut dengan bersilangan itu adalah garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Sehingga garis CD, ini CD sama AB, ini pasti akan berpotongan di titik sini. Jadi kalau ini garis lurus dengan CD, ini pasti berpotongan di sini. Berarti ini bukan bersilangan. Kemudian garis DE, ya, DE dengan AB ini kalau ini diperpanjang sama DE ini merupakan berpotongan di titik ini, kira-kira di sini. Kemudian berarti pernyataan yang B ini pernyataan salah. Kemudian dengan garis CH, berarti CH di sini dengan AB, nah ini pasti tidak akan pernah berpotongan dan tidak sejajar. Berarti jawabannya adalah yang C. Untuk garis FG, FG ini sama AB ini adalah garis yang sejajar. Nah, jadi yang benar adalah yang C. Poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 17. Pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah 5 segi 4 ya. Dari gambar di atas tentukan dua jawaban yang benar berikut. Kita mencari volume dan luasnya di sini. Nah, untuk mencari volume segi 4, 5 segi 4 adalah rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita mencari luas alasnya dulu. Luas alasnya ada ini berupa persegi ya, yaitu sisi kali sisi. Berarti 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100. Sehingga volumenya adalah sepertiga dikali 100 dikali tingginya, tinggi bangun ruang ini tingginya adalah 12. Maka ini kali 12. Berarti 12 dibagi 3 adalah 4. Berarti 1 kali 100 kali 4 adalah 400. Jadi di sini volumenya adalah yang 400. Ya, ini jawabannya B. Kemudian luas permukaan. Luas permukaan ini adalah sisi tegaknya ini ada 4. Yang kongruen dan ini ada 4, berarti sama alas. Berarti ada 4 sisi tegak sama alas. Berarti luas permukaannya adalah 4 kali luas sisi tegak ditambah luas alas. Nah, untuk mencari luas sisi tegak ini berupa segitiga. Berarti rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah berarti setengah, alasnya adalah 10, berarti kali 10. Tingginya adalah di sini 13. Berarti kali 13. 10 dibagi 2 adalah 5. 1 kali 5 kali 13 adalah 65. Berarti luas permukaannya adalah 4 dikali 65. Terus ini ditambah luas alas yakni 100. 4 kali 65 ditambah 100 adalah ketemu 360. Jadi jawabannya adalah yang C. Poinnya adalah ini ada dua jawaban. Berarti poinnya adalah 2. Lanjut. Soal 18. Menjodohkan. Perhatikan gambar berikut. Jari-jari tabung adalah 6 cm. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ketika bangun ruang disatukan ini, maka didapat tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung ya, kemudian sama dengan diameter bola. Berarti ini jari-jarinya R, berarti tingginya di sini adalah 2R karena diameter bola. Maka kita mencari volume tabung. Volume tabung adalah rumusnya PR pangkat 2 kali T, di mana T-nya adalah 2R. Berarti 2 kali 6. R-nya adalah 6. Berarti kalau kita inputkan P 6 pangkat 2 dikali 2 kali 6. Berarti setelah hitung 432 Pi. Dan kemudian kita mencari volume bola. Volume bola adalah rumusnya 4/3 Pi R pangkat 3, di mana R-nya adalah 6, berarti sama dengan 4/3 Pi 6 pangkat 3. Setelah dihitung ketemu 288 Pi. Kemudian terakhir volume kerucut rumusnya adalah sepertiga PR kuadrat kali T. T-nya adalah 2R ya. T-nya 2R berarti 2 kali 6. R-nya adalah 6. Berarti sepertiga dikali sepertiga Pi 6 pangkat 2 dikali 2 kali 6. Setelah dihitung ketemu 144 Pi. Pertanyaannya adalah volume di luar kerucut dan di dalam tabung. Artinya adalah volume tabung dikurangi kerucut. Berarti tabung dikurangi kerucut, berarti 432 dikurangi 144. Hasilnya adalah 288 Pi.
berarti ini dipanah ke 288 pi. Kemudian volume di luar bola di dalam tabung, berarti volume tabung dikurangi bola, berarti tabung dikurangi bola, 432 dikurangi 288, hasilnya adalah 144. Jadi panahnya ini adalah ke 144. Poinnya adalah ini karena ada 2 panah, berarti poinnya adalah 2. Lanjut soal 19. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan jaring-jaring kerucut. Nih, gambar jaring-jaring kerucut dengan jari-jari lingkaran alas, berarti lingkaran alas ini 6 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Ini garis pelukisnya 15 cm atau jari-jari OA. Maka luas selimut kerucut tersebut adalah luas selimut kerucut itu sama dengan nih luas juring AOB. Juring AOB. Maka rumusnya adalah seperti ini. Luasnya adalah rumusnya setengah kali L kali R, di mana L-nya ini adalah panjang busur AB, R-nya adalah ini panjang pelukisnya atau jari-jari AOB ini, jari-jarinya. Nah, ini rumusnya adalah setengah kali L kali R. Nah, kita mencari L-nya dulu. L-nya adalah sama dengan keliling lingkaran O ini. Kelilingnya. Keliling lingkaran O rumusnya adalah 2 PR ya, 2 PR, di mana R-nya di sini adalah 6 cm. Berarti 2 kali pi kali 6 adalah 12 pi. Maka kita tinggal inputkan, tinggal masukkan setengah ini, setengah L-nya adalah ketemu 12 pi, di mana R-nya ini panjang pelukisnya adalah 15. Berarti setengah kali 12 pi dikali 15 ketemu 90 pi. Jadi luas selimut kerucut adalah 90 pi. Poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 20. Putusannya adalah benar atau salah. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah menunjukkan jaring-jaring kubus. Sebuah kubus dibentuk dari jaring-jaring tersebut. Dari gambar di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di atas. Pernyataan yang I, sisi P dengan sisi U, P dengan U merupakan dua sisi yang sejajar. Ini pernyataan yang salah ya, karena nanti kalau kita lipat, ini P sama U ini tegak lurus. Tegak lurus. P sama U adalah dua sisi yang saling tegak lurus. Berarti yang I pernyataan yang salah. Kemudian sisi yang tegak lurus dengan rusuk AB, ini rusuk AB adalah sisi-sisi S dan T yang tegak lurus dengan AB. Benar ya, karena nanti kalau dilipat berarti AB ini tegak lurus dengan sisi S dan AB ini tegak lurus dengan sisi T. Jadi yang double ini pernyataan yang benar. Poinnya adalah 2 karena ada 2 centang. Lanjut. Soal 21. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Jika pada gambar di atas diputar sekali putaran penuh terhadap sumbu A ini, maka akan terbentuk bangun ruang. Volume bangun ruang tersebut adalah, jadi ini kalau diputar 1 kali putaran, maka akan membentuk sebuah bangun ruang. Bangun ruangnya berupa kerucut sama tabung. Maka kita mencari volume kerucut. Volume kerucutnya adalah sepertiga PR kuadrat kali T, di mana jari-jarinya ini sejajar dengan ini, jari-jari ini. Jari-jarinya adalah 3, tinggi kerucut adalah 2. Tinggal inputkan, R-nya adalah 3, T-nya adalah 2. Berarti setelah ini dihitung, ketemu hasilnya adalah 6 pi. Kemudian kita mencari volume tabung. Rumusnya adalah PR kuadrat kali T, di mana jari-jarinya ini 3, tingginya adalah 3. Berarti kita input, R-nya adalah 3, T-nya adalah 3, hasilnya adalah 27 pi. Kita jumlahkan bangun ruang ini, volumenya adalah 6 ditambah 27 adalah 33 pi. Jadi jawabannya adalah yang C. Poinnya adalah 1. Lanjut. Soal 22. Putusannya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut.
gambar A, gambar B, gambar C. Misalkan air sebanyak 2,4 liter akan terisi penuh dalam wadah gambar A, ini penuh kalau diisi 2,4 liter. Jika air tersebut kita tuangkan ke bentuknya sama ke wadah lain dengan ukurannya sama, ini tampak seperti gambar B dan gambar C. Nah, terisi ini seperti ini. Dari informasi data, tentukan dua jawaban berikut yang benar. Berarti kita mencari volume B dan volume C. Tampak dalam gambar untuk yang volume B ini adalah ini separuh ini separuh. Ya, terisi ini gambar B ini terlihat separuh, berarti setengah dari volume gambar A. Berarti volume gambar A adalah 2,4 liter. Berarti separuh dari 2,4 liter, berarti jawabannya adalah 1,2 liter. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena ini kita bisa mencari menggunakan cara lain. Nah, ini gambar ini airnya ini kan seperti tampak prisma segitiga. Berarti ini alasnya adalah segitiga, tingginya ini S ya. Maka di sini luas alas kali tinggi. Alasnya adalah berupa segitiga, ya ini luas alasnya adalah setengah kali S kali S. Berarti ini adalah setengah kali S kuadrat. S kali S kan S kuadrat. T-nya adalah ini sisi ya. T-nya adalah sisi. Berarti dikalikan S. Berarti ini setengah S pangkat 3. Atau volume gambar A. Kubus, berupa kubus ya. Berarti kita inputkan volume gambar A adalah 2,4 liter. Berarti setengahnya adalah 1,2. Ini cara lain. Kita menggunakan gambar yang C. Gambar C ini berupa 5 segitiga. Berarti volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ini kan 5 segitiga dengan alasnya adalah sini segitiga. Ini tingginya. Maka di sini sepertiga luas alas kali tinggi ini kan luas alas kali tinggi ini adalah volume gambar A. Berarti sepertiga volume gambar A. Berarti sepertiga dari 2,4 liter. Gambar A itu 2,4 liter. Sepertiganya adalah 0,8. Jadi volume gambar C adalah 0,8. Jadi jawabannya adalah yang C. Poinnya adalah karena yang dilingkari 2, poinnya adalah 2. Lanjut. Soal 23. Putusannya adalah menjodohkan. Berdasarkan hasil survei oleh penjaga stan celana di satu mall selama 1 bulan, diperoleh data nomor celana yang terjual selama 1 bulan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban sesuai informasi data di atas. Modusnya berapa, median, min, dan jangkauan. Modus itu sering muncul, median itu nilai tengah, min itu adalah rata-rata. Jangkauan itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kita buat tabelnya seperti ini. Turusnya itu adalah ini 27, kita coret 27, berarti kasih 1 di sini 27. Kemudian itu 30, berarti kasih angka 1 sih 30. Kemudian terus 31, ini kasih 1, kemudian 30 ini kasih 1, 30 lagi. 1 terus 32 ini 32, 1 terus 28 ini 8 dicoret, berarti kasih 1 sini, terus 32 tambah, terus 30, terus 31 1, terus 30. Nah, silang karena jumlahnya 5. Kemudian 29 1, terus 29, terus 28 nih tambah 1, kemudian 27, kemudian 27 lagi, kemudian 27 lagi, kemudian 28, kemudian 28, kemudian 29, terus ditambah 29 lagi, kemudian 27 ini 27 tambah 1, kemudian 30, kemudian terakhir 32 tambah 1 32. Ini 27 ini ada 5 tuh, 2 3 4 5 ini frekuensinya ada 5.
Berarti yang 28 ini ada 4, kemudian 29 ini ada 4, ini 30 ada 6, 31 ada 2, kemudian 32 nya ada 3. Dari sini tampak bahwasanya modus ini yang paling banyak frekuensinya adalah yang 30. Berarti modusnya adalah 30, kasih panah ke 30. Jangkauan adalah nilai besar yang dikurangi terkecil. Berarti 32 dikurangin 27. 32 dikurangin 27 adalah 5. Kasih panah ke 5 sini. Kemudian kita untuk mencari median dan min, berarti kita jumlahkan frekuensinya. Frekuensinya ini dijumlahkan 5 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 3. Telah dihitung itu jumlahnya adalah 24. Kemudian N kali F adalah ini 27 dikali 5. 27 kali 5 adalah 135. Kemudian 28 kali 4 itu adalah 112. Kemudian 29 kali 4 116. Kemudian 30 kali 6 itu adalah 180. Kemudian 31 kali 2 62. Kemudian 32 kali 3 adalah 96. Kemudian ini dijumlahkan 135 ditambah 112 116 tambah 180 tambah 62 tambah 96. Telah dihitung itu jumlahnya adalah 701. Jadi nilai min atau rata-rata adalah 701 dikurangin 24. 701 dikurangin 24. Telah dihitung ini ketemu 29,2. Dibulatkan adalah 29. Berarti dikasih panah ke 29 ini. Sini ya. Kemudian kita untuk mencari median, letak median ini karena jumlah frekuensinya 24, berarti bilangan genap. Berarti 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, karena ini genap, maka data ke-12 sama data ke-13 ya. Data ke-12 ditambah data ke-13 harus dibagi 2. Berarti untuk mencari data ke-12 sama data ke-13, berarti ini data 1 sampai 5. Kemudian kita jumlahkan ini frekuensi kumulatifnya, berarti 5 ini 1 sampai 5, kemudian 5 tambah 4 ini 9 ya. Berarti ini 28 ini data ke 6 ya sampai 9. Kemudian 9 ditambah 4 berarti 13. Berarti ini data ke 10 sampai 13 itu adalah 29. Berarti data ke-12 sama data ke-13 itu sama. 29 ya. Data ke-12 sama 13 itu 29 ditambah 29 dibagi 2. 29 tambah 29 dibagi 2 itu adalah hasilnya 29. Berarti mediannya adalah 29. Karena ada 4 panah, berarti poinnya adalah 4. Lanjut. Soal 24. Bentuk soalnya adalah isian. Perhatikan tabel berikut ini. Isilah titik-titik pada tabel di atas. Ini diisi. Nilai kelas adalah nilai antara ini. Jadi nilai antara kelas. Berarti 28 30 berarti antaranya adalah 29. Berarti antara 30 sama 31 adalah antara 30 sama 32 adalah 31. Berarti ini di sini tambah 2, berarti 31 tambah 2 berarti 33, berarti tambah 2 35, tambah 2 37, tambah 2 adalah 39. Ya, berarti antara 38 sampai 40 39. Berarti 29. Kemudian ini nilai kelas sama frekuensi adalah ini dikalikan 29 kali 3. 29 kali 3 adalah 87, kemudian 31 kali 4 ketemu 124. 33 kali 10 adalah 330. Kemudian 35 kali 9 adalah 315. Kemudian 37 kali 2 adalah 74. 39 kali 1 adalah 39. Ini pada soal 24 ini isian saya kasih poin 6. Karena di sini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi poinnya adalah 6. Lanjut. Soal 25. Putusannya adalah benar atau salah. Perhatikan data histogram ini. Dari gambar di samping tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di samping ini. Yang I, jumlah siswa pada data dari histogram di atas adalah yang ini. Nah, ini
tingginya sampai sini, berarti ini jumlah siswanya ini satu, kemudian ini adalah 3, ini adalah 5 ya, 5, kemudian ini adalah ini 7, kemudian ini 6, ini 5, kemudian ini 4 ya, 4 dari kiri, kemudian ini adalah 2. Jadi jumlah siswanya ini dijumlah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Dijumlahkan, jumlah siswa adalah, setelah saya jumlahkan ini ketemu 34. Berarti yang I ini adalah pernyataan yang benar. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai yang terendah. Berarti 10 dikurangin 2. 10 kurang 2 adalah 8. Jangkauan data di atas adalah 6. Berarti ini pernyataan yang salah. Poinnya di sini adalah, ini ada 2 centang, berarti poinnya adalah 2. Lanjut. Soal 26. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Perhatikan tabel berikut. Nilai X pada tabel di atas adalah, ini dijumlahkan, hasilnya 30, berarti 3 tambah 4 tambah 10 tambah X tambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Dijumlahkan sama dengan 30, berarti ini 3 tambah 4 tambah 10 tambah 4 tambah 2, ini adalah 23 ditambah X sama dengan 30. Berarti nilai X adalah 30 dikurangi 23. Jadi nilai X nya adalah 30 dikurangin 23. Berarti nilai X nya adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Poinnya adalah pilihan ganda adalah 1. Lanjut. Soal 27. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan tabel ini. Dari informasi di atas tentukan 2 jawaban yang benar. Modus data di atas adalah 6. Ini frekuensinya yang terbanyak adalah 6. Berarti di sini modusnya adalah 80, bukan 6. Jadi jawaban yang A adalah salah. Kemudian jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti 100 dikurangin 50. 100 kurang 50 adalah 50. Berarti ini jawaban yang benar, yang B. Kemudian kita median kita jumlahkan dulu frekuensinya. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 2, itu dijumlahkan adalah 20. Nah, 20 itu adalah dibagi 2. Karena ini genap dibagi 2 berarti 10. Berarti kalau 10 berarti data ke 10 berarti ini 1 tambah 3 4 ya, 4 tambah 4 8. Berarti data ke 10 ada di sini. Data ke 10 dan data ke 11 lalu dibagi 2. Berarti 80 tambah 80 dibagi 2. Ini data median. 80 tambah 80 dibagi 2 berarti 80. Berarti mediannya ini benar. Pernyataan yang C ini adalah pernyataan benar. Karena di sini yang minta 2 jawaban, berarti yang D nggak usah kita kerjakan. Berarti jawabannya adalah B dan C. Poinnya adalah untuk pilihan ganda kompleks pada soal 27 ini adalah poinnya sebesar 2. Lanjut. Soal 28. Menjodohkan. Perhatikan data histogram ini berdasarkan data di samping, pasangkan pernyataan dengan jawaban. Berarti kita mencari modus, median, min, dan jangkauan. Min itu rata-rata, median itu adalah nilai tengah. Kemudian kita mencari pertama kali adalah nilai kelas. Nilai kelas adalah antara min di sini tengah-tengahnya nilai itu namanya nilai kelas. Tengah-tengahnya min 6 sama min 4 itu adalah di sini yaitu nilai min 5. Kemudian antara min 4 sama min 2 tengah-tengahnya adalah min 3. Berarti di sini tambah 2. Min 3 tambah 2 adalah di sini tengah-tengahnya min 1. Di sini adalah tengah-tengahnya 1, di sini adalah 3, kemudian tengah-tengah sini adalah 5, ke sini adalah 7. Nah, dari data ini setelah kita mencari, ternyata modusnya ini nilainya 9, tertinggi adalah 9 di sini, maka modusnya adalah min 1. Berarti modusnya kita tarik sini, min 1, kemudian jangkauan adalah nilai suhu tertinggi dikurangin suhu terendah. Berarti 7 dikurangin min 5. 7 dikurangin min 5, min ketemu min plus, berarti 7 tambah 5, hasilnya adalah 12. Kita panahkan, jodohkan ke 12 ini. Kemudian kita mencari minnya dulu. Untuk mencari min, kita ini frekuensi dulu. Cari frekuensinya. Di sini min 5 ini frekuensinya 2. Kemudian min 3 ini frekuensinya 8. Ini frekuensinya adalah 9.
Sini 5, ini 1, ini 2, ini adalah 1. Jadi jumlah frekuensinya adalah 2 ditambah 8 tambah 9 tambah 5 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Hasilnya adalah setelah saya hitung 28. Kemudian NK kali F. NK itu nilai kelas. Nilai kelas ini yang warna biru dikalikan F. F adalah frekuensinya. Berarti 2 dikali min 5 adalah min 10. Kemudian 8 dikali min 3 itu adalah min 24. 9 kali min 1 adalah min 9. 5 kali 1 adalah 5. 1 kali 3 itu adalah 3. 2 kali 5 adalah 10. 1 kali 7 adalah 7. Kita jumlahkan ini. Semuanya kita jumlahkan. Min 10 ditambah negatif 24 ditambah negatif 9 ditambah 5 tambah 3 tambah 10 tambah 7 itu hasilnya adalah negatif 18. Jadi rata-ratanya adalah negatif 18 dibagi 28. Negatif 18 dibagi 28 itu setelah saya hitung hasilnya negatif 0,64. Jadi rata-rata suhunya adalah negatif 6,4. Negatif 0,64. Kemudian kita mencari median. Mediannya adalah, jadi letaknya adalah 28. Ini karena genap, 28 dibagi 2. 28 dibagi 2 adalah 14. Maka karena genap berarti data ke-14 ditambah 1. Berarti frekuensi ke-14 ditambah frekuensi ke-15 dibagi 2. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya. Berarti frekuensi ini negatif 5 itu 1 frekuensinya 1 dan 2. Frekuensi negatif 3 itu adalah di sini 2 tambah 8 itu kan 10. Berarti datanya 3 sampai 10. Kemudian yang negatif 1 itu berada di 10 tambah 9, 19. Berarti data 11 sampai 19. Berarti 14 sama 15 ada di negatif 1. Berarti sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti medianya adalah negatif 1. Nah, karena ini ada 4 panah, maka poinnya adalah 4. Lanjut. Soal 29. Pertulisannya adalah isian. Perhatikan data histogram ini. Gambarlah grafik frekuensi garis pada gambar di atas. Maka pertama kali kita mencari nilai kelasnya dulu. Nilai kelasnya di sini ada tepi bawahnya. Berarti di sini sebelum min 6 itu ada di sini titik min 7. Kemudian tekan-tekannya min 6 sama min 4 itu ada di sini min 5. Maka ini gambar ini sesuai soal sebelumnya yaitu soal 8. Berarti sini min 3, di sini min 1, sini 1, kemudian ini 3, ini 5, ini 7. Ini 8 tambah 1 di sini 9 ya. Di sini 9. Kemudian kita yang ini yang ada diagram batangnya ini kita tarik ke atas. Nah, di sini cari nilai kelasnya ke atas ya, tarik ke atas ini titik seperti ini. Begitu pula dengan ini. Nah, ditarik ke atas tegak lurus di sini. Kemudian yang ini, tarik ke atas, kemudian ini juga. Nah, setelah gambar seperti ini kita tarik garis ke sini, tarik garis ke atas. Nah, ini ke sini tarik garis lurus seperti ini. Tarik ke sini, ini ke sini tarik garis lurus. Kemudian ini tarik garis lurus, ini tarik garis lurus, ke sini tarik garis lurus. Demikianlah cara gambar grafik frekuensi garis pada soal 29. Ini poinnya untuk soal nomor 29 adalah poinnya adalah sebesar kami nilai adalah 1. Lanjut. Soal 30. Bentuk soalnya adalah benar atau salah. Perhatikan data histogram ini. Dari gambar di samping, tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai informasi gambar di samping. Yang ini gambar histogram ini sesuai dengan gambar soal nomor 28. Didapat di soal nomor 28 itu jawaban soal nomor 8 diketahui modusnya min 1, mediannya min 1,
kemudian jumlah frekuensinya adalah 28. Kemudian yang I, pernyataan yang I, nilai frekuensi relatif di kelas paling sedikit 0 dan kurang dari 2 adalah 0,18. Berarti antara 0 sama 2 berarti berada di sini. Ini. Kemudian ini frekuensinya di sini adalah 5 ini. Di sini 5. Maka nilai frekuensi relatifnya adalah untuk yang jawaban I 5 dibagi 28. 5 dibagi 28, ya, frekuensi ini 5 dibagi 28. Hasilnya adalah 0,17857 dan seterusnya. Atau kita bulatkan 2 digit di belakang koma adalah 0,18. Jadi yang pernyataan yang I jawabannya adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang double I, kelas yang memuat median dan modus adalah titik yang sama. Sesuai dengan jawaban nomor 8, ini modusnya -1, mediannya -1, berarti pernyataan yang double I adalah pernyataan yang benar. Karena ada 2 centang di sini, poinnya adalah 2. Berikutnya, sistem penilaiannya adalah sebagai berikut. Ini jumlah poinnya. Jadi soal 1 poinnya 1, soal 2 poinnya 2. Kalau dijumlahkan ini sampai 15, poinnya totalnya 27. Soal 16 poinnya 1, soal 17 poinnya 2, dan seterusnya. Di total 16 sampai 30, 33 ditambah 27, total semuanya adalah 60. Jadi penilaiannya adalah nilai siswa poinnya totalnya berapa, nanti dibagi 60, terus kemudian dikalikan 100. Inilah nilai siswa yang didapat jikalau menggunakan soal dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.